Apakah mengeluarkan darah saat berbekam termasuk menumpahkan darah? Ini pertanyaan Banjarmasin ini. Dia benar ya. Jadi apakah mengeluarkan darah saat berbekam termasuk menumpahkan darah? Benar menumpahkan darah, tapi itu bagus ya. Maksudnya menumpahkan darah tersebut artinya membunuh yang haram ya. Donor darah juga menumpahkan darah sama ya. Tapi tidak mengapa ya. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana cara meruqyah seorang yang kerasukan jin? Tapi pada saat dibacakan ayat-ayat Quran bukannya kepanasan, tapi malah mengkoreksi bacaan si peruqyah dan melanjutkan bacaan ayat Al-Quran. Cuek aja, ya. Saya pernah mengalami seperti ini. Ya, jadi jin yang masuk mungkin jin Islam bisa jadi, tapi dia zalim. Tatkala dia menempati tubuh manusia, dia telah berbuat apa? Zalim. Meskipun dia hafal Quran, ente baca dia tetap kepanasan. Dia sok tidak kepanasan, tapi baca sungguhnya dia kepanasan. Cuma dia sok tidak apa? Jadi ente sudah apa namanya? Cemen dulu waktu dia saya pakai Quran, dia pakai hafalan, kan sudah cemen dulu ya. Sudah apa? Ciut dulu, nyalinya ciut ya. Jin malah senang ya. Tapi cuekin aja, baca saja. Baca, dia akan kepanasan. Dia bohong aja. So apa? So kadang-kadang dibilang kan, apa ente bacaannya? Saya jin ifrit. Kok tidak laku kata. Kadang digituin apa? Dijatuhin. Padahal dia sebenarnya apa? Kepanasan. Bagaimana iblis bisa menggoda Adam dan Hawa dalam surga sedangkan iblis tidak dalam surga ya. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama ya. Ada yang mengatakan was-was saja, fa waswasa ilaihi syaitan. Jadi was-was tidak mesti berhadapan muka langsung dengan Adam dan Hawa, tapi dengan was-was sebagaimana iblis punya kemampuan untuk menggoda dengan apa? Was-was. Tidak mesti masuk dalam apa? Surga ya. Ada yang mengatakan iblis di pintu surga. Ya, Adam Hawa dari ngomong dari jauh ya. Yang jelas kita nggak tahu bagaimana ceritanya. Ada yang mengatakan iblis dan diizinkan oleh Allah untuk menggoda. Dia divonis keluar, tapi diizinkan untuk apa? Masuk ke surga, ya. Jangan kita katakan berarti iblis masuk surga dong. Tidak, ingat surganya Adam dulu bukan darul jaza. Ingat, bukan darul apa? Bukan tempat membalas kebaikan, karena belum darul jaza, nanti kalau sudah hari kiamat ya. Tapi tempat tinggal Adam dan iblis boleh masuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala karena diizinkan untuk menggoda. Wallahu a'lam bishawab, bagaimana caranya, yang penting Adam dan Hawa digoda. Tadi kalau versi Injil dalam bentuk ular. Apapun yang terjadi pada Adam dan Hawa tentu tidak lepas dari takdir Allah. Bagaimana hubungannya dengan takdir Allah? Jadi benar, seluruhnya sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah saya katakan tadi, Allah mengatakan kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Saya akan jadikan manusia di atas muka bumi sebelum ciptakan Adam. Ya. Ini menunjukkan memang Allah sudah rencanakan Adam untuk turun kemana? Ke bumi. Ya. Dan begitu ceritanya. Semuanya tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Iblis melanggar pun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan takdir yang jelas, yang beramal soleh masuk surga, yang ikut iblis masuk neraka. Ustadz tadi menjelaskan bahwa surga yang pernah di bumi Nabi Adam, dihuni Nabi Adam, khilaf di antara para ulama. Kata Ustadz tadi bahwa di surga ada pohon khuldi yang dilarang untuk dimakan. Pertanyaannya, apa penamaan pohon khuldi itu, ada dalilnya baik dalam Al-Quran maupun hadis? Mohon penjelasannya. Ya, dalam Al-Quran sajaratil khuldi ya. Itu istilah apa? Sajaratil khuldi ya. Allah sebutkan pohon al-khuld ya, yang kata para ulama maksudnya kalau dimakan pohon tersebut menurut iblis kau akan apa? Abadi. Tapi ini bohong. Ini iblis cuma apa? Bohong. Ternyata tidak abadi, malah turun kemana? Ke bumi. Jadi adapun apakah pohon tersebut, maka tidak perlu dibahas, tidak ada faedahnya. Apakah itu pohon durian kah, pohon apa, nggak tahu kita. Ada yang pernah bertanya sama saya, Ustadz, kalau saya masuk surga nanti di kemudian hari, boleh nggak saya makan pohon khuldi? Jawabannya belum tentu pohon itu masih ada. Mungkin sudah ditebang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada, semuanya halal insyaallah ya. Sampai berpikir penasaran ingin makan pohon tersebut. Tahu-tahu makan terus lempar lagi ke bumi kan repot. Yang jelas kita nggak tahu surga nanti apakah pohon khuldi masih ada atau tidak. Ya, kalaupun ada, yang jelas semuanya akan apa? Halal ya. Semuanya akan halal. Toh pohon itu adalah pohon dijadikan ujian oleh Allah kepada Adam alaihissalam.
Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, ana pernah melakukan dosa besar, berzina setelah ana punya istri. Waliyadzubillah. Ana sudah bertobat dan sangat menyesal. Apakah dosanya diampuni dengan taubat atau apakah harus dirajam? Syukran Ustaz. Ya, ini dia harus bertobat dengan taubat nasuha ya. Dia menutup aibnya, tidak boleh cerita kepada siapapun ya. Kali ini aib besar dan dosa besar ya. Dia tidak perlu dirajam ya, karena tidak harus dia dirajam ya, karena apa namanya? Allah masih berikan cara taubat yang lain. Dia bertobat kepada Allah dan berbanyak doa, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dari perkara yang haram. Allah sudah berikan kita yang halal, ada istri yang halal. Ya tadi iblis menggoda, menghiasi sehingga kita tertarik dengan wanita yang lain. Terkadang istri kita lebih cantik dari wanita tersebut, namun ingat, iblis menghiasi. Iblis menghiasi sehingga wanita tersebut seakan-akan lebih bagus, lebih ini, sehingga terjebak kita dalam hiasan iblis. Akhirnya kita meninggalkan yang halal dan kita mencari yang haram. Intinya mudah-mudahan kalau Anda bertobat dengan taubat nasuha, insyaallah diterima dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amal saleh ya, perbanyak berbakti kepada kedua orang tua. Apakah sewaktu iblis bersumpah ingin menggoda Adam dan keturunannya itu, Adam lagi tidak di sana? Wallahu alam ya. Tapi zahirnya itu antara Adam dengan siapa? Allah. Antara Adam dengan Allah. Makanya Allah mengingatkan Adam, inna hadza aduwwun lakuma ya. Ini sungguhnya iblis ini adalah musuh kalian berdua. Fala yukhrijannakuma minal jannati. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga. Bagaimana caranya iblis tahu kita cocok digoda oleh satu godaan? Padahal iblis makhluk gaib, juga tidak mengetahui hal yang gaib. Iblis hidup dah lama. Dia punya pengalaman ya. Pengalaman menggoda sudah ribuan tahun ya. Ya, kita tidak akan selamat dari iblis kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berlindung kepada Allah, kita pasti KO. Iblis tahu ya, menggoda. Karena dia punya pengalaman sudah ribuan tahun. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan diri dari godaan iblis kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah pede dengan iman yang Anda miliki, jangan pernah pede dengan ilmu yang Anda miliki, jangan merasa sudah lama ikut pengajian. Tidak ada, iblis kalau sudah goda dengan cara dia luar biasa ya. Bagaimana tidak, iblis mengatakan la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfin an ayamin an aymanihim an syama'ilihim, dari depan, dari belakang, kanan, kiri, dari segala sisi. Kalau tidak di depan bisa kena dari belakang, belakang tidak bisa tembus dari kanan, kanan tidak bisa dari kiri, dengan berbagai cara. Dihiasi kemaksiatan, dan orang terbukti seluruh manusia pernah melakukan apa? Dosa. Berarti pernah kalah dengan apa? Godaan iblis. Tapi Allah kasih jalan. Di antaranya kita berlindung kepada iblis. Kalaupun kita berdosa, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan iblis hebat dalam menggoda. Masalah khilafah bisa diartikan sebagai seorang pemimpin. Dalam hal ini janganlah kita alergi dengan khilafah, karena khilafah akan kembali. Benar, kita sangat senang kalau ada khilafah yang kembali. Yang jadi masalah itu yang menyerukan khilafah sambil mengolok-olok khilafah yang ada, menyerukan orang untuk tidak mengakui pemimpinan yang ada. Itu yang jadi masalah. Saya dan Anda semua ingin ada khilafah yang syar'i, yang sunnah, sesuai dengan khilafah nubuwah, yang menyatukan umat Islam di seluruh alam semesta ini. Saya pun beringinan seperti itu. Tapi Anda jangan bermimpi kemudian yang sudah ada Anda buang. Ini nggak boleh seperti itu. Sehingga Anda mengatakan Saudi misalnya enggak benar, semuanya enggak benar. Terus maksudnya bagaimana? Suruh berontak kepada seluruhnya. Apakah Anda tidak berpikir dengan Islam dibangun di atas maslahat dan mudarat? Coba kalau Anda misalnya mengatakan Saudi khilafah yang tidak sah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya rakyatnya suruh berontak. Maksudnya bagaimana? Tapi kalau Anda mengatakan kita ingin ada khilafah, iya benar, kita semua ingin. Tapi bukan berarti kalau tidak ada yang sempurna kemudian yang kurang sempurna dibuangin semua. Itu enggak benar seperti itu. Itu cara berpikir yang tidak realistis. Yang realistis kita tahu sekarang kita hadapi bagaimana masing-masing punya kekhilafahan, masing-masing punya pemimpin dengan penuh kekurangannya, ya. Tapi kita harus melihat maslahat dan apa? Mudarat. Dan Rasulullah SAW sudah kabarkan akan ada pemimpin yang mereka, kata Rasulullah SAW, qulubuhum qulubu syayatin fi juthmanil ins. Akan ada pemimpin yang hati mereka hati syaitan dalam tubuh manusia. Tapi Rasulullah SAW suruh sabar. Rasulullah yang suruh Anda sholat, yang suruh Anda berhaji, suruh Anda puasa, dia yang suruh bersabar terhadap pemimpin yang zalim. Tidak boleh memberontak kecuali kalau mereka kufran buahan, kalau melakukan kufuran yang nyata, yang tidak ada takwil-takwilnya. Itu baru boleh memberontak, itu pun kalau ada kekuatan. Kalau tidak, maka tidak dianjurkan. Contohnya saya katakan tadi masalah Suriah. Kalau kita katakan pemimpinnya kafir, iya saya setuju, pemimpinnya kafir. Ya.
Tetapi apakah boleh memberontak? Ternyata para ulama tidak menganjurkan. Kenapa? Para ulama melihat kemudaratan yang luar biasa. Sekarang kota hancur. 300.000 meninggal, orang-orang kabur, anak-anak jadi yatim, para janda banyak. Tidak semudah itu masalah darah, masalah pemberontakan. Jadi benar, saya setuju dengan Anda yang menyuruh untuk membuat khilafah, iya, tapi bukan berarti yang ada kemudian dihancurin, dibuang, tidak dianggap. Ini enggak benar. Ini bukan cara berpikir yang realistis. Seandainya fatwa Anda diambil bahwasanya semuanya tidak perlu, tidak pakai, hancurlah Islam di mana-mana. Saudi tidak menganggap rajanya, Indonesia tidak menganggap presidennya, Malaysia tidak menganggap, terus gimana? Kira-kira gimana? Amburadul, yang senang orang kafir, yang senang orang kafir. Berarti penyebab semua dosa adalah wanita sampai sekarang. Lalu apa gunanya wanita menemani laki-laki? Enggak ya. Kalau kita tadi enggak. Ini kalau versinya Taurat begitu. Versi Islam tidak ya. Versi Islam apa? Tidak. Ini dia tidak terima ini wanita. Lalu apa gunanya wanita menemani laki-laki? Gunanya banyak menemani laki-laki. Gunanya banyak ya. Mohon dijelaskan definisi iblis, syaitan dan jin. Sudah saya sampaikan kemarin. Jin adalah alam tertentu, kemudian manusia adalah alam tertentu. Ya. Jin ada yang baik, ada yang buruk. Manusia ada yang baik, ada yang buruk. Jin yang buruk namanya syaitan, manusia yang buruk juga namanya syaitan. Syayatinal insi wal jin, ya Allah sebutkan ada syaitan jin dan syaitan manusia, ya. Ya, jadi syaitan itu sifat untuk jin atau manusia yang buruk, ya. Adapun iblis ada di golongan jin yang dia kekal sampai hari kiamat. Jadi, itu bedanya. Jadi iblis bosnya jin yang tidak akan mati-mati sampai hari kiamat. Kalau jin adalah alam tersendiri yang diciptakan dari api. Adapun syaitan sifat bagi jin yang buruk maupun sifat bagi manusia yang buruk. Ada yang bilang, Ustadz, ketika di surga dahulu Adam dan Hawa belum memiliki jakun, belum memiliki buah dada dan kemaluan. Namun ada setelah makan buah khuldi. Benarkah? Tidak tahu ada dalilnya atau tidak. Saya nggak tahu ya. Saya tidak tahu dalil seperti itu. Berapakah umur Nabi Adam alaihissalam? Saya tidak tahu dalil yang sahih, wallahu alam bisawab, tapi ada sebagian riwayat menyebutkan sampai 900 tahun lah, sekian lah, wallahu alam bisawab ya. Jadi ini butuh dalil yang sahih ya. Saya tidak tahu dalilnya, mungkin ada tapi saya tidak tahu. Berapakah banyak jumlah iblis? Iblis cuma satu. Iblis cuma satu. Pengikutnya yang banyak. Iblis saja yang dahulu taat kepada Allah saat satu kali tidak mau taat saat diperintah untuk sujud pada Adam dilaknat Allah. Bagaimana manusia yang tidak taat saat diperintah Allah untuk sujud kepada Allah yang merupakan Tuhannya Nabi Adam? Apakah siksanya lebih berat daripada iblis? Tidak ya. Jadi iblis yang paling Yang paling parah ya. Beda, iblis langsung ketemu Allah, iblis langsung dialog sama Allah ya. Tapi masih saja ngeyel ya. Kalau kita manusia tidak melihat Allah ya, maka tentunya berbeda ya. Iblis lebih parah siksaannya. Kenapa? Karena dia langsung ditanya oleh Allah, kenapa tidak sujud kepada Adam ya. Langsung dialog sama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, dari riwayat hadis disebutkan bahwa setan lari apabila bertemu sahabat Umar radhiyallahu anhu. Apakah amalan yang dilakukan Umar sehingga ditakuti syaitan ya? Ya, Umar intinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sering baca Quran, takut kepada Allah Subhanahu wa taala fis sir wal alan, di hadapan orang banyak takut kepada Allah, tatkala bersendirian juga takut kepada Allah, maka syaitan akan takut kepada orang yang bertakwa. Bagaimana cara kerjanya iblis dalam menggoda manusia? Dan bagaimana cara jitu untuk mengantisipasinya? Ya tadi iblis sebutkan, dia datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri ya. Di antaranya iblis menggunakan wanita. Innal mar'ah aurah, kata Nabi, wanita itu aurat. Fa idza kharajat istasyrafa syaitan. Kalau dia keluar maka diintai oleh iblis untuk dijadikan
dijadikan bahan menggoda para lelaki. Di antaranya menggunakan syaitan untuk menggoda para lelaki. Karena iblis tahu wanita sangat sukses dalam menggoda para lelaki. Ya. Tidak ada cara yang paling jitu adalah kecuali dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah. Setiap kita bersalah segera bertaubat, ya. Musuh kita susah, ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya iblis melihat kalian sementara kalian tidak melihat apa? Iblis, musuh yang sangat berbahaya. Musuh yang sudah pengalaman ribuan tahun, datang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, tidak kelihatan, ya. Kalau musuh kelihatan masih bisa kita lawan, tidak kelihatan. Kemudian berbagai cara dia gunakan. Oleh karena tidak ada cara yang paling jitu kecuali berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, badan Nabi Adam seperti apa besarnya, ya? Ya, disebut dalam hadis yaitu 60 hasta. Situna dzira'an, 60 hasta. Kalau satu hasta segini, berarti kira-kira Nabi Adam tingginya 30 meter. Kira-kira 30 meter. Dan disebutkan bahwasanya penghuni surga seluruhnya tingginya seperti Nabi Adam. Jadi antum yang pendek-pendek jangan sedih, ya. Kalau masuk surga, insya Allah tingginya seperti Nabi Adam, mudah terus, gagah seperti nenek moyang kalian, yaitu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Benarkah Adam bertemu Hawa di Jabal Rahmah? Kalau boleh tahu berapa lama berpisahnya? Ini riwayat tidak ada yang sahih. Ya, tatkala Adam disebutkan Adam tatkala turun bersama Hawa di bumi, mereka terpisah. Akhirnya cari-carian ketemunya di mana? Di Jabal Rahmah. Ini makanya orang mengatakan Jabal Cinta, ya. Sampai orang taruh foto keluarga di situ. Kenapa? Karena situlah pertemuan Adam dan Hawa. Ini semua tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ustaz, gantengan mana? Nabi Adam atau Nabi Yusuf? Allah alam bisawab, ya. Tapi waktu Nabi SAW ketemu dengan Nabi Yusuf, Rasulullah SAW mengatakan, "U'tiya syatral hasan," telah diberikan setengah apa? Keindahan, setengah ketampanan, ya. Dan Nabi Yusuf dikenal dengan ketampanan yang luar biasa, sehingga para wanita memotong-motong tangannya karena tergoda dengan apa? Ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahu alam bisawab, ya, tentang hal ini, ya. Yang jelas Nabi Yusuf keturunan Nabi Adam, ya. Dan tidak lazim, tidak harus bahwasanya anak lebih buruk daripada ayah. Bisa jadi anak lebih tampan dari ayahnya. Wallahu alam bisawab.